Tersesat, oh tersesat. Haleluya, saudara. Saudara. Ya, kenapa pendeta biasanya menyebutnya dengan saudara ya, bukan hadirin atau apa ya? Iya. Kan karena semua bersaudara ya. Betul. Kalau udah bersaudara kan ngasihnya enak sama saudara. Ngasih apa? Harga saudara. Ya. Tolonglah harga saudara. Iya. Shalom saudara. Tolong harga saudara. Tolong harga saudara Betul. gitu. Sedara. Dan juga kan ngajaknya enak kayak jemaat-jemaat yang sekarang ya, yang sedang menunggu WD, apakah bisa WD atau tidak? Karena ajakan dari pendetanya. Emang ada? Hah? Apa sih maksudnya? Enggak, itu kayak di sosial media ada. Lagi yang rame apa? Tiba-tiba menjadi afiliator. Boleh nggak sih? Boleh dong. Hah? Boleh, Ya. nggak boleh ya? Boleh aja kalau mengajak ke kebaikan ya mungkin ya. Kan berkat nggak boleh ditolak kan? Iya, tapi mohon bisa WD dong. Kan namanya berkat, berarti bisa balik lagi ke kita dong. Kalau tidak bisa di withdraw berarti ya bukan ya? Iya. Aduh, baru pembukaan nih. Gimana Jod pertama kali di Domba Tersesat Jod? Ya aman-aman aja sih. Yakin aja. Yakin aja Paling ya. dijutekin hari Minggu sama teman gereja. Iya. Bener sih. By the way, happy Sunday semuanya. Iya. Tetap ke gereja ya, jangan nonton ini doang. Iya. Dan nonton gereja online kalian juga. Iya, betul. Oke, pertanyaan pertama. Ini lu dulu atau gue dulu nih? Oh, gua ada sih tadi. Oke, Terserah. gua dulu aja berarti ya. Iya, dulu Bang. Dari Febrianto Budi Mulyono. Oke. Pasti orang timur nih. Febrianto. Jawa Timur. Nganjuk. Tersesat, oh tersesat haleluya. Pak Pendeta mau tanya, di kitab Mazmur Daud banyak tertulis untuk pemimpin biduan. Apakah pada saat itu Raja Daud suka memberi saweran kepada biduan? Apakah sawerannya juga di Iya. Iya, jadi memang ada di Mazmur kan gitu, biduan Yedutun dan sebagainya. Cuma memang kan penggunaan kata di Alkitab memang penggunaan kata baku. Biasanya kalau dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya jelas ada gitu. Iya. Cuma kadang-kadang ada kata-kata yang terkonotasi makna tertentu. Ya salah satunya biduan. Mungkin kita langsung berimajinasi kayak pantura gitu. Iya kan? iya. Pantura di mana itu biduannya, Iya. musik-musik gitu. Terus Pendek dan langsung bergoyang Betul. gitu. terus ada istrinya. Itu yang narik. Jadi video-video ya. Kebanyakan nonton TikTok Iya, kayak jadi- pendeta. Jadi tolong jangan disamakan dengan yang sering banyak itu biduan. Iya. Bukan biduan yang dimaksud di Alkitab itu penulisan bahasa baku, yaitu penyanyi. Gitu loh, seorang yang mengeluarkan suara. Dan di sini implementasinya adalah seorang penyembah gitu loh, seorang yang mengeluarkan suara sebagai instrumen dari perkataannya tapi juga dari hatinya. Worshipper lah gitu. Worshipper. Tujuannya untuk menyembah dan mempermuliakan Tuhan gitu. Which is ada satu hal yang mungkin Tuhan nggak lakukan, yaitu menyembah dirinya sendiri. Makanya dikatakan kita itu adalah penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Identitasnya di situ. Berarti Bang, kalau memang itu yang diartikan, WL itu bisa dibilang biduan juga ya? Iya, kalau penyanyi biduan, Iya, karena itu kan iya, bahasa universal, Iya, betul. bukan bahasa pantura gitu ya. Iya. Cuma konotasinya memang jadi bergeser aja. Iya. Berarti apakah penting kita membaca Alkitab versi King James misalnya atau versi yang lain supaya terjemahannya bisa dibandingin? Sebenarnya itu iya, ada juga terjemahan bahasa sehari-hari yang lebih mudah, sehingga konotasi itu nggak bias gitu. Contoh misalnya dari bahasa asli dikatakan ada agape, ada philia, itu membahasakan cinta. Ya kan di bahasa Inggris seks diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pun
apa itu? Apa nih, jenis kelamin? Jenis kelamin atau tanda toilet. Ya, jadi kita perlu memang pengkajian sehingga kita tidak terjebak dalam konotasi tertentu. Apalagi kita melihat fenomena tertentu, biduan misalnya, wih biduan dandut nih misalnya. Jadi nggak gitu juga. Gitu. Salah maknanya aja ya. Iya, jadi kalau ditanya pelayanan udah tahu kan? Iya. Pelayanannya apa? Biduan. Biduan gereja. Aduh, oke. Dan tentunya tidak bisa disawer ya. Iya. Tidak bisa disawer. Masa kamu lagi pada minggu? Aduh. Ada yang nyawer ke depan kebiasaan. Dia pikir dia Daud. Oke, kalau begitu kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Hendra Nababan. Mm-mm. Nah, ini baru orang Jawa nih. Nababan. Ala kita. Ambon itu pasti. Tidak dong. Tersesat. Shalom pendeta. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya yang sedang viral sekarang tentang pawang hujan. Kok bisa mereka pawang hujan itu memberhentikan hujan? Bukannya itu semua atas kehendak Tuhan. Nah, Ini lagi rame nih. ini. Gitu. Terus gimana klarifikasinya? Gimana yang Mas Dedi ya? Saya belum nonton. Gue belum nonton. Gimana dia bilang? Ya, Tuhan menitipkan pada saya lah. Iya. Gitu. Iya. Ya, jadi fenomena pawang hujan itu adalah sudah menjadi realita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kadang-kadang itu bertabrakan dengan pemikiran-pemikiran teologis yang percaya bahwa itu adalah bagian dari tenung, bagian dari sihir, kuasa gelap atau berhala. Sehingga ketika itu dilakukan, maka akan mendatangkan kutuk. Iya. Betul gak? Iya. Ya. Tapi saya percaya tetap Tuhan berdaulat di dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebenarnya patokannya itu bisa di kita. Apakah kita mempercayai dia berdaulat secara keseluruhan? Tuhan bisa pakai siapa aja. Jangankan seorang pawang hujan. Tuhan bisa pakai keledai. Tuhan bisa pakai sapu tangan. Begitu. Jadi saya percaya segala sesuatu terjadi dalam seizin Tuhan. Tidak ada yang bisa mengintervensi yang namanya kedaulatan Tuhan. Gitu. Dan kita mesti melihat sebagai ini bentuk iman kita, sekalipun implementasi realitanya seperti itu. Ya, itu kan bicara soal satu kedaulatan yang kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan izinkan. Ya, nah kita tinggal lakukan bagian kita aja gitu. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak terlibat dalam kegaduhan yang akhirnya menguras energi sehingga menyebabkan lebih banyak permusuhan dibanding persahabatan. Bukan kompromi ya, ya kan? Tapi harusnya ada kacamata yang lebih luas, kita melihat bukan sesuatu yang akhirnya iman itu runtuh gara-gara seorang pawang mendatangkan hujan, lalu hujan itu melunturkan iman semua orang-orang yang beragama. Saya rasa nggak seperti itu. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap berdaulat. Iya. Tapi kenapa yang diekspos malah si pawang hujannya di dalam ajang internasional itu gitu kan? Banyak yang bilang kan kayak gitu kan. Karena kalau yang diekspos nanti budget dan biayanya akan lebih bingung ya. Dan diekspos juga memang. Iya. Ini sedikit cerita. Saya waktu beberapa bulan lalu menikah, itu kan di outdoor. Iya. Pihak WO tuh menawarkan pawang hujan. Saya sebagai orang yang pelit, saya tanya dong. Iya. Mohon maaf ini ya, jangan tersinggung. Cuma kan misalnya saya bayar nih, terus tetap hujan, ini uangnya bisa refund apa enggak? Iya. Saking pelitnya ya. Saking pelitnya itu saya tuh. Kepastian dong. Jadi untuk hal ini tidak ada hubungan dengan iman. Iya. Ini masalah budgeting. Terus dibilang, iya nggak bisa, kan memang sudah dilakukan pekerjaannya. Dokter pun misalnya habis operasi ada sesuatu, dokter kan tetap terima bayaran, iya nggak sih? Iya. Dia bilang begitu. Juga. Ya udah, terus saya bilang ya udah kalau gitu nggak usah deh gitu. Orang-orang menyangka ini saya punya iman, padahal saya tidak punya uang. Itu berbeda. Tapi pas hari H itu acara full sepanjang hari cerah, tidak ada hujan. Luar biasa. Haleluya. Ternyata mama saya diem-diem nelpon pawang hujan. atau gini, Atau gimana? di sebelah ada juga yang merit. Oh iya, pakai pawang hujan.
cuma radiusnya kena sekalian. Iya. Jadi kayak wifi gitu jatuhnya ya. Jadi kayak wifi ya. Sini masih bisa nyuri password kali ya. Enggak. Memang kayaknya saat itu BMKG dan lain-lain juga bilang memang cerah. Memang cerah. Jadi ya. aku merasa kayak nggak perlu deh, nggak apa-apa. Iya. Itu kalau saat itu BMKG bilang hujan deras, pakai saya hujan. Pakai. Bukan apa-apa ya, jaga-jaga aja. Iya. Jaga-jaga aja kalau saya waktu itu. Oke. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Ya, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Dari tersesat di labirin kenikmatan. Hey. Ini kan Anda belum bertanya, tapi kenapa namanya tersesat di labirin kenikmatan? Kayaknya akun YouTube-nya memang khusus buat nanya ini ya. Iya. Khusus untuk tersesat. Tersesat. Aduh, labirin Anda itu. Haleluya. Kenapa ibadah umat Kristen setiap hari Minggu? Kenapa tidak disamakan dengan umat Islam yang beribadah 5 kali dalam sehari? Wah, iya juga sih. Iya. Nanti pembangunan gerejanya jadi makin banyak dong kalau kayak gitu. Dikit aja udah repot. Tapi uang parkirnya lumayan. Saya mikirin kolektanya. Kalau sehari 5 kali itu kolektanya berarti kan 5 kali juga dalam sehari. Iya, lumayan juga ya. Boleh transfer kok. Ya, jadi kan ini pertanyaan menarik ya. Iya. Ya budaya mengcompare satu sama lain tuh kan ya sudah lah ya. Yang penting kan jangan melarang atau minta ayat-ayat suci agama lain dihapus. Sejumlah sekian ratus. Iya. Oke, jadi gini, ibadah itu sejatinya bukan membangun cara ibadah yang lebih baik, aktivitas itu terpisah. Yang Tuhan bangun adalah cara hidup, bukan cara ibadah. Nah, ketika orang membangun cara ibadah variatif, kadang-kadang ada selera masing-masing. Ada yang pakai bahasa roh. Ada yang bahasa roh, ada yang tepuk tangan, ada yang enggak, ada yang pakai alat musik. Itu sebenarnya terserah. Ada yang ambil dari tabernakel Musa, ada yang dari tabernakel Daud, ada yang pakai tabernakel Salomo. Tapi sejatinya adalah cara hidup dan gaya hidup. Nah, sehingga waktu cara hidup dan gaya hidup harusnya tidak terpatok pada waktu. Pada jam ibadah, kami akan memulai, kami akan selesai. Tuhan hadir, Tuhan pergi gitu loh. Jadi ibadah tuh bukan kayak teh celup gitu loh. Mulai, selesai. Karena sejatinya adalah waktu kita bangun pagi, cara kita memperlakukan suami, istri, cara kita ngatur keuangan, cara kita memilih investasi. Iya. Loh, itu bagian dari cara hidup dan bijaksana dong. Tapi kelihatannya bagus kok. Karena gue juga nunggu WD. Good luck, bro. Iya, jadi sejatinya di situ. Jadi jangan sampai ketukar dan jangan sampai berantem. Hanya gara-gara beda cara baptisan dan satu bahasa roh satu enggak, keluarga bisa nggak saling ngomongan. Betul. Gereja terpecah dan sebagainya. Betul. Yang Yesus bangun cara hidup, bukan cara ibadah aja. Gitu. Jadi nggak boleh lah kita merasa cara kita lebih baik dari cara lain. Iya. Karena nggak akan ketemu ya semuanya. Nggak akan ketemu. Dilihat dari gaya hidup, way of life-nya akhirnya. Iya. Tadi bilang juga soalnya Kristen memang bukan agama tapi way of life kan. Wih, luar biasa. Aslinya mulai keluar. Luar biasa jawaban. Tapi apakah opini pendapat tadi yang disampaikan oleh Pendeta Yeri bisa dijadikan justifikasi untuk orang-orang yang malas gereja? Iya kan? Iya. Nah, ayo bangun pagi gereja. Aduh, mama tahu nggak sih? Ini tuh bukan tentang caranya. Ini adalah gaya hidup. Iya. Gaya hidup saya tidur. Ada yang bilang ini, kan gereja adalah kita. Kenapa hari Minggu kita pergi ke gereja? Kenapa tidak saya mengundang orang-orang kepada saya? Jangan begitu. Anda Iya. harus membakar terus api Kristus. Luar biasa. Oke, terima kasih. Sekian Domba Tersesat pada hari ini. Shalom.